Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, 20 Oktober 2024 akan menjadi akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah memimpin Indonesia terhitung sejak 2014. Selama kepemimpinannya, Presiden Jokowi tidak hanya membangun infrastruktur, namun juga membangun potensi anak bangsa. Dan pemirsa, salah satu kerja nyata dan merakyat Presiden Joko Widodo terlihat dalam pembangunan Papua dan masyarakatnya. Pembangunan Papua menunjukkan perhatian besar Presiden Joko Widodo akan pembangunan Indonesia sentris. Dan pemirsa, untuk menggali lebih jauh bagaimana perkembangan pembangunan Papua selama 10 tahun terakhir, saat ini kita akan berdiskusi bersama tenaga ahli KSP Bapak Theo Litai. Pak Theo, apa kabar? Pak Theo, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Dialog Kominfo Newsroom, dan saat ini kita akan membahas terkait perkembangan pembangunan Papua selama 10 tahun terakhir ini, Pak Theo. Dan seperti kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo ini membangun Papua dari hulu hingga hilir. Lantas dalam 10 tahun terakhir bagaimana perkembangan dari pembangunan Papua sendiri, Pak Theo? Sudah banyak hal yang dikerjakan ya oleh pemerintah di pimpinan Bapak Presiden Jokowi dalam membangun provinsi Papua, Papua Barat, dan sekarang sudah bertambah menjadi 6 provinsi, ada Papua Barat Daya, kemudian Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Jadi dari segi tata kelola pemerintahan, bisa kita katakan bahwa terjadi perubahan di mana pusat-pusat layanan pemerintah di tingkat provinsi itu semakin dekat saat ini kepada masyarakat. Nah, kami tentunya berharap bahwa dengan semakin dekatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka banyak masyarakat dapat mengoptimalkan potensi yang ada di Papua ini. Di sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil untuk memunculkan apa yang kita sebut sebagai pendekatan kesejahteraan. Jadi saat ini pembangunan tidak penanganan pembangunan di Papua tidak hanya terkait dengan isu-isu keamanan, tetapi yang dilanjutkan dengan Inpres nomor 9 tahun 2020, dan saat ini sudah diperkuat dengan kelahiran Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, dan di dalamnya itu terdapat rencana induk percepatan pembangunan Papua yang pada dasarnya merupakan agenda dari kelanjutan daripada Inpres pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Inilah Mbak Anggi yang bisa dari segi tata kelola pemerintahan saya kira menjadi sangat penting sekali, karena keberhasilan pembangunan di Papua sebenarnya dipengaruhi oleh keberhasilan kita membangun satu tata kelola pemerintahan yang efektif. Itu satu hal. Hal yang lain adalah pada soal pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas penting dari Pak Jokowi. Dan sebagaimana kita ketahui, satu hal perlu saya tambahkan soal tata kelola pemerintahan tadi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 itu juga membentuk satu organisasi pemerintahan bernama Badan Percepatan Pembangunan Papua dalam rangka Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP, atau yang disebut juga Badan Percepatan Papua atau BPP. Ini diketuai oleh Bapak Wakil Presiden. Jadi langsung dikoordinasikan oleh Wakil Presiden,
dan di dalamnya ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri, bersama dengan 6 orang perwakilan dari 6 provinsi yang ada di wilayah Papua. Dengan adanya BP3OKP, maka koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah diharapkan dapat terjembatani secara lebih baik. Dulu pelaksanaan Otsus kadang-kadang mengalami benturan dengan antara kewenangan pusat dan daerah. Dengan adanya BBP ini maka bisa dibicarakan bersama sejak awal dan tidak perlu menimbulkan permasalahan-permasalahan Ya, dalam koordinasi pemerintahan. Dan diharapkan dengan begitu maka hasilnya bisa lebih bagus. Ini ada buktinya ini, Mbak Anggi. ya, Kalau kita lihat ya, sebagai contoh, Inpres 9 2017. Kemudian Inpres 9 2020. Hasilnya apa? Wah, ini terjadi peningkatan dalam indeks pembangunan manusia, ya, dalam waktu yang sangat cepat. Jadi provinsi-provinsi Papua itu mengalami kemajuan indeks pembangunan manusianya itu dari tingkat rendah sebelumnya menjadi tingkat menengah. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Dan mereka merupakan wilayah dengan kecepatan peningkatan IPM tercepat di Indonesia. Justru di saat metode perhitungan IPM menurut PBB itu mengalami perubahan sehingga dia menjadi lebih sulit untuk dihitung, untuk apa uh, di dihitung kemajuannya. Namun dengan metode yang baru itu justru Papua membuktikan bahwa mereka bisa untuk maju, ya. Dan kita tahu bahwa di dalam indeks pembangunan manusia kan atau Human Development Index itu kan di dalamnya ada aspek kesehatan, aspek pendidikan, ya, harapan lama hidup, angka partisipasi sekolah, ekonomi lokal, dan soal tingkat kemiskinan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang kalau kita bekerja secara terorganisir, terkoordinir, ya, dengan supervisi yang begitu hebat yang dilakukan baik oleh Presiden dan Wakil Presiden, maka dan melibatkan, kalau Inpres 9 2017 itu melibatkan 27 kementerian dan lembaga. Sementara ya, untuk Inpres 9 2020 melibatkan 40 kementerian dan lembaga. ya. Jadi dengan bekerja bersama itu maka hasilnya bisa baik. Ya, baik. Pak Teo, secara garis besar memang banyak sekali perkembangan dari pembangunan Papua itu, baik itu dari infrastruktur, kemudian indeks pembangunan manusia, kemudian tata kelola pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang belum disebut oleh Pak Teo adalah di sektor pendidikan dan juga kesehatan. Nah, saat ini bagaimana perkembangannya di Papua ini, Pak Teo? Jadi kalau kita lihat saat ini, pemerintah memberikan perhatian baik pada pembangunan sekolah baru, kemudian pembangunan laboratorium, pembangunan perpustakaan. Namun yang paling menjadi prioritas adalah dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas guru. Jadi sebab ada keluhan di Papua, ada keluhan mengenai masalah ketidakhadiran guru di sekolah misalnya. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah untuk penyediaan guru-guru yang berkualitas, dan oleh karena itu program pembinaan guru atau program PPG itu juga dilaksanakan di Papua dalam rangka peningkatan kualitas guru yang existing maupun juga rekrutmen untuk guru-guru baru. Dan di sini diprioritaskan kepada putra-putri asli di daerah setempat, sehingga diharapkan mereka tidak akan jauh dari wilayahnya, dia akan selalu hadir di sekolah, sehingga tidak ada alasan untuk seseorang guru mengatakan bahwa dia jarang berada di sekolah karena jauh dari rumahnya misalnya. Jadi ini yang menjadi prioritas dari pemerintah saat ini.
Kemudian yang lain yang juga diberikan perhatian adalah penyiapan tenaga kesehatan, Mbak. Penyiapan tenaga kesehatan ini saat pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu menyediakan beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun profesi medis yang lain, di mana dari kehadiran para tenaga kesehatan ini diharapkan yang langsung berasal dari wilayah Papua itu diharapkan bahwa kehadiran di fasilitas pelayanan kesehatan itu juga bisa menjadi lebih tinggi dan tidak lagi ada kesulitan untuk merekrut tenaga kesehatan yang baru. Nah, ini yang menjadi perhatian dari pemerintah. Kemudian dari segi rumah sakit, ya rumah sakit diupayakan untuk rumah sakit di kabupaten itu mengalami peningkatan akreditasi sesudah di upgrading oleh pemerintah, kemudian diakreditasi sehingga dia layak untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas. Dan kemudian di Wamena misalnya itu dibangun rumah sakit yang menjadi rujukan, ya. Jadi rumah sakit pusat rujukan itu ditambah jumlahnya. Dengan begitu tidak semua orang harus lari ke Jayapura, tetapi bisa juga di Wamena atau bahkan di Manokwari. Jadi ada pilihan-pilihan yang lebih banyak. Dengan demikian ini penting sekali karena berkaitan dengan bagaimana kita menjaga agar harapan hidup rakyat kita ini menjadi lebih baik, lebih panjang, dan orang-orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Kami tidak berpretensi untuk mengatakan bahwa semua masalah sudah bisa diselesaikan dengan baik, ya. Kita harus ingat Pulau Papua adalah pulau terbesar di dunia. Pulau Papua ini sekian kali, ya mungkin 6 atau 7 kali, ya, lebih besar daripada Pulau Jawa. Ukuran-ukuran kabupaten-kabupatennya itu lebih besar daripada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Ukuran kabupaten, ya, bukan ukuran provinsi. Ukuran kabupatennya besar sekali, sangat luas. Sementara penduduknya sedikit dan tinggalnya tersebar-sebar. Hal ini tentunya akan meningkatkan tingkat kesulitan dalam hal pelayanan kesehatan maupun cakupan pelayanan pendidikan. Dan di sini pemerintah bekerja keras untuk walaupun dalam situasi yang seperti itu, masyarakat bisa tetap menikmati pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kalau di Jawa sini kan gampang, orang keluar dari rumah hanya jalan di dalam lingkup kecamatan, di dalam lingkup kecamatan itu sudah bisa ketemu sekolah. Di dalam satu kota itu rumah berdekatan kita udah bisa bertemu SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Di Papua karena jaraknya jauh-jauh, ya, karena ukuran kabupaten tadi yang besar-besar gitu, dan kemudian kadang warga tinggal di desa yang berada jauh di atas gunung yang tinggi, kemudian dia harus mengakses sekolah di pusat kecamatan yang berada jauh darinya, itu membuat orang melakukan perjalanan yang panjang untuk bisa menikmati pendidikan. Jadi perjuangannya memang lebih berat, dan itu sebabnya mengapa pada awal melaksanakan kegiatan pembangunan di Papua oleh masa jabatan Bapak Presiden Jokowi di periode pertama, beliau memberikan perhatian kepada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Waktu itu banyak orang yang mengkritik, ya, menganggap bahwa itu pilihan yang keliru karena nanti siapa yang mau naik mobil untuk itu, orang jalan kaki kok nggak naik. Sekarang kita mengetahui bahwa dengan dibukanya jalan dan jembatan, ya, jadi angkutan itu sudah bisa masuk, ya, bahkan sudah ada ojek antar desa, dan kemudian anak-anak pergi ke sekolah bisa lebih cepat, dan
sebenarnya kualitas hidup itu bisa menjadi lebih baik, Mbak. Jadi ini bagaimana kita menciptakan satu situasi di mana masyarakat merasa bahwa mereka memang memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding sebelumnya, di mana mereka harus jalan kaki melalui hutan, naik turun gunung hanya untuk mengakses eh, sekolah. Sekarang dengan adanya jalan, dia bisa pulang pergi dalam satu hari dari sekolah ke rumah. Jadi Ya, intensitas bertemu dengan keluarga itu bisa, jadi kualitas hidup lebih baik di dalam ya, situasi ini. ya. Iya, Baik Pak Teo, terakhir Pak Teo secara singkat saja, tadi sudah membahas terkait infrastruktur dasar, kemudian dari sektor pendidikan dan juga kesehatan. Nah, kita belum membahas terkait infrastruktur digital. Secara singkat saja Pak Teo, bagaimana perkembangan di Papua di sana? Apakah infrastruktur digital ini sudah sampai ke terdalam Papua Pak Teo? Secara singkat saja. infrastruktur digital sampai ke pedalaman Papua melalui program pembangunan Palaparing Timur yang dikerjakan oleh Bakti Kominfo. Dan saat ini diharapkan bahwa melalui kehadiran Palaparing Timur itu eh, membuka kesempatan bagi kegiatan ekonomi lokal, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan karena antar puskesmas dan rumah sakit sudah bisa berkoneksi melalui internet, dan juga bagi anak-anak sekolah ya. Jadi mereka bisa mengakses internet untuk memperoleh bacaan, pendidikan ya, mata pelajaran itu bisa dipelajari tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, dan ini sangat dirasakan sangat penting. Saya berikan Ya. satu contoh, begitu ada gangguan koneksi aja, wah itu udah rame, orang memprotes gitu ya kalau misalnya ada gangguan koneksi internet di Papua, karena kebutuhan untuk pemanfaatannya itu sangat tinggi. Demikian, Mbak. Ya. Memang untuk akses internet di sana sudah memadai dan secara garis besar masa pemerintahan Jokowi ini sudah benar-benar hadir untuk Papua, memberikan fasilitas dan juga layanan yang terbaik untuk Papua. Baik, terima kasih Pak Theo Litai selaku tenaga ahli KSP. Terima kasih Bapak sudah Terima memberikan kasih, Mbak Anggi. informasi di Dialog Kominfo Newsroom. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak, salam sehat. Salam sehat, Mbak Anggi. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.